Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Deksemi dengan NIM 20110311277 dari kelas 3E PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Nah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai bangun datar. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah suatu objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Hal ini karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka dari itu hanya memiliki luas dan keliling. Selanjutnya, istilah dalam bangun datar. Terdapat sisi. Sisi merupakan garis pembatas dari suatu bidang datar. Selanjutnya ada sudut, merupakan besaran rotasi antara dua garis dengan bidang atau antara garis dengan bidang. Selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Selanjutnya, simetri lipat. Simetri lipat merupakan suatu proses pelipatan pada bidang datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Selanjutnya, ada simetri putar. Simetri putar merupakan suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran penuh, sehingga hasil perputaran tersebut tepat pada bentuk semula bangun tersebut. Nah, selanjutnya terdapat macam-macam bangun datar. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium, dan ada jajar genjang. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan sebuah gambar supaya kalian nanti bisa mengetahui yang mana sih persegi panjang, yang mana persegi, yang mana lingkaran, yang mana segitiga, yang mana trapesium, yang mana jajar genjang, yang mana belah ketupat, dan yang mana layang-layang. Nah, dari adanya gambar tersebut, kalian bisa mengetahui nama dan bentuk dari bangun datar tersebut. Nah, selanjutnya terdapat sifat-sifat bangun datar. Nah, yang pertama ada persegi. Sifat-sifat persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 buah sudut siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa lihat di gambar persegi ini sudah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, sisi A ke B itu merupakan A ke B merupakan sisi, B ke C merupakan sisi, C ke D itu merupakan sisi, D ke A itu merupakan sisi. Nah, sudah terdapat 4 sisi yang sama panjang. Dan juga sudah terdapat 4 buah sudut siku-siku. Nah, sudutnya itu terdapat di sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, di sini juga sudah terdapat 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, kalian bisa melihat dari A ke B itu sudah terdapat diagonal berpotongan tegak lurus dengan D ke C. Dan juga dari B ke C berpotongan tegak lurus dengan A ke D. Nah, selanjutnya ada persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang, yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, sama halnya seperti persegi tadi, di sini sudah terdapat 2 pasang sisi yang sejajar dengan sama panjang. Selanjutnya memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, di sini juga sudah terdapat 4 sudut siku-siku. Kalian bisa lihat sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di sini memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, di sini juga sudah terdapat diagonal yang sama panjang.
Nah, saya di sini akan menjelaskan di sini persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, di sini karena persegi panjang di gambar tersebut sudah memiliki sisi yang sama panjang, di mana panjang A dan B itu sama panjangnya dengan D dan C. Begitu juga dengan sisi AD sama panjangnya dengan BC. Nah, selanjutnya segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, ketiga sudutnya ini terdapat 180 derajat. Nah, karena ini segitiga, jadi sudutnya itu adalah setiap sudut memiliki 60 derajat. Karena 60 dikali 3 itu sama dengan 180 derajat. Nah, di segitiga ini memiliki jenis-jenisnya. Berdasarkan panjang sisinya, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sembarang. Selanjutnya berdasarkan besar sudutnya, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga lancip. Nah, di sini saya juga sudah mengisi gambar agar kalian bisa mengetahui yang mana sih gambar segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga sembarang. Selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium merupakan segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sifat-sifat trapesium yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi sudut-sudut yang sama. Nah, selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi 4 yang kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Sifat-sifat layang-layang yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar di mana untuk setiap titik pada lingkaran itu mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Nah, di gambar tersebut sudah terdapat titik pusat, titik di tengah-tengah yang dimana titik itu merupakan pusat lingkaran. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika 2 bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, meskipun ukuran 2 bangun tersebut tidak sama. Nah, di sini saya sudah memberi contoh gambar di mana persegi tersebut sama tetapi ukurannya yang berbeda. Nah, dari gambar tersebut terdapat 2 gambar persegi yang memiliki ukuran yang berbeda, akan tetapi kedua gambar persegi tersebut memiliki sudut atau bentuk yang sama, sehingga kita dapat menyebut bahwa gambar tersebut yaitu sebangun.
Syarat-syarat. Jadi, dua atau lebih bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Nah, selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu kongruensi. Kongruensi atau kongruen merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunannya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang, dan sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat gambar bangun datar tersebut memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Bisa kita lihat pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.